Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Oktabu Jaismawan, NIM 19651065 dari kelas 3C Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Yang kedua, konsekuensi. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai, sehingga mereka menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kompleksitas. Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Yang keempat, keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Manfaat ekonomis audit. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Lalu, manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang pertama, preventive control. Yang kedua, detective control. Dan yang terakhir, reporting control. Pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Lalu, auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Pendapat auditor disajikan dalam laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan oleh auditor jika: pertama, tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit. Yang kedua, tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan PABU dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, konsistensi penerapan PABU. Yang keempat, pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha klien, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan bahasa penjelasan. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, lingkup audit dibatasi oleh klien. Yang kedua, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun sesuai PABU. Yang keempat, PABU tidak diterapkan secara konsisten. Pendapat tidak wajar. Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan PABU sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat antara lain: yang pertama, pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit. Yang terakhir, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.
Unsur laporan audit. Yang pertama, pihak yang dituju, lalu paragraf pengantar, lalu paragraf lingkup, lalu paragraf pendapat, kemudian nama auditor, lalu nomor izin akuntan publik, kemudian tanda tangan, dan yang terakhir tanggal laporan audit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.